kita untuk pertanian hortikultura, salah satunya tanaman buah yaitu melon yang ada di belakang kita di sini. Saya petani melon kurang lebih 3 tahun mencoba tanaman ini. Dalam 3 tahun itu saya ada suka dukanya. Salah satu dukanya yaitu pengendalian hama. Begitu kita pengendalian hama, saya cerita masalahnya dengan bapak-bapak yang ada di Manggalasmi, teman-teman Babin semuanya. Jadi kita punya solusi praktis, solusi murah meriah, tapi sangat membantu saya. Salah satu hama yang paling menyerang tanaman melon yang paling susah dikendalikan yaitu lalat buah dan kutu kebul. Selama ini saya gunakan kimia terus, tapi efeknya luar biasa dan dompet saya pun binasa gitu kan. Akhirnya ketemulah teman-teman di sini, solusinya kita gunakan asap cair. Kendalanya asap cair di sini, kita kalau nggak punya alatnya seperti ini kita susah. Kita mesti minta tolong kawan terus seperti itu. Akhirnya terbuatlah alatnya seperti ini, cukup sederhana, portable, bisa dibawa kemana-mana, dari kebun yang satu ke kebun melon yang lainnya, pakai motor pun bisa ya. Jadi kita buat yang sederhana mungkin tapi tetap menghasilkan. Bahan-bahannya kita menggunakan sisa-sisa rumput atau kayu-kayu bekas yang tidak terpakai di lahan. Daripada kita bakar cuma-cuma menghasilkan asap, polusi dan sebagainya, kita arahkan ke sini, jadilah nanti asap cair. Asap cair ini fungsinya hanya sebagai pestisida nabati atau alami ya. Ini cukup bagus, selama saya pakai kurang lebih 1 tahun lebih ya. Kita pertama kita cobakan 1 tahun lebih dan ternyata hasil buahnya, serangan lalat buahnya berkurang, terus kutu kebunnya berkurang, terutama yang kutu-kutuan itu berkurang semua, dan hasil panen alhamdulillah lebih bagus dan lebih mulus dan lebih bersih. Kita coba ini tanaman melon ini yang ada di belakang dan di samping saya ini kurang lebih umurnya baru 45 hari ya Pak. 45 hari kita gunakan, kita aplikasinya dengan asap cair. Asap cair ini sebenarnya tidak sifatnya membunuh atau mematikan hama, tapi dia hanya sekedar untuk mencegah. Begitu kita semprot, preventif sifatnya, kita semprot, mereka tidak suka karena asap cair ini baunya agak gimana, agak tengik atau gimana, sangit, yang bahasa Jawanya itu sangit. Seperti itu. Jadilah nanti dia tidak mendekat dan pindah ke tanaman yang lain. Mungkin seperti itu yang selama ini saya lakukan. Saya bilang praktis kenapa alat seperti ini? Yang pertama, manfaatnya ngurangin penggunaan pestisida kimia. Itu kurang sekali ya, sangat jauh dibandingkan mungkin bisa, kalau saya hitung bisa nekan sampai 50% dari biaya yang saya keluarkan untuk pengendalian hamanya. Itu untuk kimianya. Terus dari seperti ini, kalau mengendalikan hama, penyemprotan misalnya habis disemprot hujan itu nggak masalah, karena dia nanti terbawa air hujan, dia akan tetap beraroma yang tidak sedap, dan nantinya hama juga tidak suka seperti itu. Terus sistem produksinya dengan alat yang seperti ini adalah perhatian dari teman-teman Manggala, teman-teman dari Babinsa dan sebagainya, Polres Kuburaya terutama. Terima kasih, salam untuk Kapolres, untuk semuanya. Dapatlah alat ini, kita manfaatkan dari barang-barang bekas ya. Ini produksinya gampang sekali, sambil kita kerja, sambil kita bersih-bersih lingkungan, kita bakar di sini, nanti sistem kerjanya asapnya akan mencair dan di sini. Ini sederhana sekali dan semua petani saya yakin bisa. Untuk biaya produksi nggak mahal seperti ini, murah sekali. Kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada, kita las dan sebagainya, kita alihkan di sini. Ketika kita istirahat bertani dalam 1 hari, kita masukkan sampah-sampah bekas tebasan dan sebagainya, kita tinggal pulang, otomatis asap cair akan produksi sendiri di malam hari. Besoknya jerigennya penuh. Itu dalam 1 jerigen itu kita bisa gunakan untuk aplikasi dalam seminggu untuk luasan lahan 0,5 hektar bisa.
satu jerigen ini. Nah, lahannya kan nggak hanya di sini sebagian, di sana sebagian, di tempat yang lain, jadi nanti kita bisa keliling. Dan ini alat ini sistemnya portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, gampang sekali. Bisa dilepas bagian atasnya, bagian bawahnya. Nanti ketika pakai motor untuk proses pembawanya, tinggal dilepas dan dimasukkan ke dalamnya, diikat. Praktis sekali. Nah, dan ini sangat membantu. Boleh kawan-kawan tani di seluruh Kalimantan khususnya, terus seluruh Indonesia khususnya, mungkin di asap cair di sana udah ada tali dalam bentuk kemasan, yang kemasan itu mahal sekali, mungkin sampai 90 atau 100 ribuan. Tapi dengan alat seperti ini kita bisa menghemat, atau bahkan kalau saya hitung-hitung ini gratis, karena kita manfaatkan sisa-sisa gulma yang ada di sini. Boleh kita coba sama-sama. Mudah-mudahan tani kita semakin maju, produksi kita semakin banyak. Intinya kita tetap berkarya walaupun banyak bencana corona misalnya, Pak, ya. Kita nggak usah terpaut itu, yang jelas kita harus tetap berkarya untuk anak-anak bangsa, untuk anak-anak kita selanjutnya. Mungkin itu dari saya yang selaku petani. Saya cobakan ini untuk kawan-kawan Nusantara. Nama saya sendiri Pak Tono. Saya merupakan anggota kelompok Tani Maju yang ada di Desa Rasojaya 1, Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya Taufik dari Manggala Agni, Kalimantan 8, Pontianak, bersama tim. Ini ada dari Kepolisian Resort Kuburaya, ya Pak ya. Ya. Ini Pak Tono yang tadi sempat diwawancarai juga. Beliau adalah petani pemilik kebun melon ini, dan juga ini anggota Manggala Agni, Pak Pramudi sama Pak Sarimin. Baik, kami di lokasinya Pak Tono. Kami tadi sudah dijelaskan sama Pak Tono tentang manfaat dari asap cair. Nah, mungkin saya dari Manggala Agni mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dan kawan-kawannya yang telah mengaplikasikan asap cair ini kepada tanaman melon, contohnya melon. Tadi beliau udah bercerita banyak manfaat asap cair itu. Sebelum pakai asap cair banyak hama dan penyakit lainnya. Nah, setelah pakai asap cair, alhamdulillah ini umur kurang lebih 45 hari udah sebesar ini. Artinya apa? Asap cair ini memang ini faktual bahwa bisa digunakan untuk suplemen tanaman hortikultura atau pertanian. Mungkin sekali lagi kami dari Manggala Agni, Pak Tono dan Pak Warsid ya, mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Tanpa kita berpadu bersinergi antara kami Manggala Agni, kepolisian, Pak petani juga Pak Tono, tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berkolaborasi. Kita berkolaborasi di sini, bersinergi ini untuk mensosialisasikan tentang manfaat dari asap cair. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Tono, asap cair tidak susah untuk bikinnya, sangat simpel sekali. Dan bahan bakunya juga sangat simpel. Nah, ini mungkin salah satu upaya PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar untuk para petani, khususnya umumnya untuk semuanya, bahwa hasil dari petebasan tidak perlu harus Bapak Ibu dibakar ketika membuka lahan untuk pertaniannya. Cukup justru ini dijadikan untuk bahan baku sebagai pembuatan asap cair. Baik rumput, gulma, ataupun serasa atau bekas panen-panen jagung, padi bisa dijadikan, rumput bisa dijadikan untuk bahan baku pembuatan asap cair. Nah, setelah diolah akan menghasilkan cairan. Nah, cairan itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saya dari Manggala Agni. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini, dan syukur alhamdulillah kita melihat tanaman melon sangat subur sekali dengan memakai salah satunya suplemen asap cair. Terima kasih sekali Pak Tono, Pak Wangsit, terima kasih dari Pak Polres Kuburaya. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Petani Indonesia, saya Aibda Wangsit Indrianto dari PS Kanitbin Polmas Polres Kuburaya. Bahwasanya melon ini adalah kolaborasi antara kami dari Satbimas Polres Kuburaya bersama dengan Pak Tono dan Pak Pramudi dari Manggala Agni.
Terima kasih kepada pimpinan Manggala Agni yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Ini bahwasanya kami ingin membuktikan bahwasanya asap cair sangat bermanfaat buat petani Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Dan salah satu motivasi kami dari Satbinmas Polres Kuburaya agar para petani tidak melakukan pembakaran lahan setiap tahunnya. Nah, bahwa ini adalah bukti penggunaan asap cair banyak sekali manfaatnya. Kenapa kita harus dibakar hutan atau lahan yang tidak ada hasilnya? Namun kalau kita kelola dengan baik, asap cair akan menghasilkan uang yang banyak, khususnya buat kesejahteraan para petani, khususnya yang ada di Kuburaya. Untuk itu, stop bakar hutan, petani Indonesia kreatif. Beli bloda di tempat Nekwan. Singgah dulu. Beli cikaya. Kau dengar nih kawan-kawan. Ini lagu Pesona Kuburaya. Kalau datang di Kuburaya, ada Dayak, Cina, Bugis, Madura, Jawa, banyak lagi suku dan jenisnya, dan tak lupa dengan Melayunya. Jangan lupa tuh, tak lu. Jangan ragu kalau nak melancong alam sejuk pantai bukit